Wa qala alaihi salatu wassalam, idza kunta bila adanya kamu di sholati di dalam mengerjakan sholat, ay an-nafilah, yaitu mengerjakan sholat sunnah, fada'aka abuka, lalu memanggil kamu abuka, bapak kamu, fa'ajibhu, maka penuhilah panggilannya. Wa idza da'aka, dan bila memanggil kamu sedangkan kamu sedang sholat sunnah, memanggil kamu ummuka, ibu kamu, fa'ajibha, maka penuhilah panggilannya. Fa inna ijabatal walidaini, karena memenuhi panggilan kedua orang tua, bin nafli, ketika sedang sholat sunnah, memenuhi panggilan kedua orang tua di saat kita berada di dalam sholat sunnah, maksudnya sedang sholat, ibu dan bapak kita memanggil kita, maka memenuhi panggilannya itu afdalul, lebih utama, min adamiha, daripada tidak memenuhi panggilannya. Insyaqqa, jika memang tidak memenuhi panggilan itu adalah hal yang berat, merupakan perkara yang berat, alaihima, bagi kedua orang tua, wa tahrumu, dan haram, ijabatul walidaini, memenuhi panggilan kedua orang tua, fil fardhi, ketika kita sedang mengerjakan sholat fardu, wa tabtulu, dan menjadi batal, as-sholatu, sholat, biha, dengan memenuhi panggilan kedua orang tua itu, mutlakon, secara mutlak, aisawa umkanat, baik adanya sholat, sawa'un kanat, baik adanya memenuhi panggilan kedua orang tua itu, fil fardhi, di saat kita mengerjakan sholat fardu, au fin nafli, atau di saat kita mengerjakan sholat sunnah. Ini pentingnya kita menjaga hubungan yang baik dengan kedua orang tua. Jadi kalau kita ini posisi sholat sunnah, lalu ayah ibu kita memanggil kita, maka yang lebih utama di saat itu adalah memenuhi panggilan kedua orang tua itu daripada sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya dibatalkan demi untuk memenuhi panggilan kedua orang tua. Tetapi kalau posisinya di saat kedua orang tua kita memanggil kita, posisi kita sedang sholat wajib, sholat fardu, maka yang lebih utama adalah tetap meneruskan sholat fardunya. Namun boleh bila insyaqqa alaihima adam, bila tidak memenuhi panggilan kedua orang tua itu menjadi orang tua kita marah, maka walaupun sholat yang kita kerjakan sholat fardu, boleh kita batalkan demi untuk memenuhi panggilan kedua orang tua. Maka dalam kasus ini, dalam hadis ini ada satu kisah. Kisahnya seorang ahli ibadah, yaitu Syekh Junaid. Di saat Syekh Junaid sedang sholat sunnah, maka ibunya memanggilnya. Maka Syekh Junaid berada dalam dua kebingungan. Apakah tetap terus meneruskan sholatnya, ataukah membatalkan sholatnya demi untuk memenuhi panggilan ibu. Maka akhirnya Syekh Junaid memilih meneruskan sholatnya
sehingga ibunya menjadi marah karena tidak digubris, merasa tidak digubris karena panggilannya tidak dijawab, tidak dipenuhi oleh syahjurat panggilan ibunya tadi. Akhirnya ibunya mendoakan keburukan kepada syahjurat agar tidak meninggal dunia sebelum tergoda oleh wanita pelacur. Akhirnya betul doa ibu itu makbul. Makanya suatu hari syahjurat ini sedang sholat, sedang ibadah, didatangi wanita pelacur diganggu. Tetapi dengan izin Allah, syahjurat ini ahli ibadah yang khusyuk, sehingga dia saking khusyuknya dalam sholat tidak merasa ada yang mengganggu wanita pelacur tadi, seolah-olah tidak ada apa-apa. Akhirnya dia tidak berhasil menggoda syahjurat, kemudian dia ini pulang. Allah selamatkan. Ahli ibadah itu kalau benar-benar Allah jaga dari perbuatan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Wa qala alaihi salatu wassalam, man adza walidayhi, siapa menyakiti kedua orang tuanya, au adza ahaduhuma, atau dia menyakiti salah satu kedua orang tuanya, yadkhulun nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah hadirin, ini sudah subuh. Kita jeda sebentar untuk menjawab azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini adzan subuh di Pondok Pesantren Al-Fatah Betung, Banyuasin, Palembang. Allahu akbar. Kalau adzan berkumandang maka ucapkan marhaban bil qailina adla, marhaban bis sholawat. Allahu akbar, Allahu akbar. Menjawab azan itu pahalanya besar. Kalau kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat syahadat kepada Kanjeng Nabi, maka kita baca marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad ibn Abdillah. Ada kecup jempolnya, diusapkan di kedua matanya. Nanti matanya sehat. Siapa yang pengen matanya sehat, setiap mendengar adzan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kecup jempolnya diusapkan di kedua matanya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau adzan itu bersaut-sautan, maka semua adzan itu sunnah untuk kita jawab. Allahu akbar. Yang satu Allahu akbar, yang ini sudah hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu anna Muhammadan. Ini ada dua adzan nih di pesantren nih, di Pondok Putra dan di Masjid Kampung. Subuh harus bangun. Kalau subuh nggak bangun, maka hari itu kita berada dalam keburukan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang barokah diberkahi Allah. La haula wala quwwata illa billah. Abdul Qadir. Haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Salat.
Allah 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 Rabbi la usyrik. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Azan itu merupakan panggilan Allah melalui muazin-muazin di muka bumi ini. Maka hadirkan bahwa kalau ada azan berkumandang, kita punya pemahaman bahwa Allah memanggil kita untuk berangkat ke masjid. Baginda Nabi bersabda, "Man azana lis-shalah sab'a sinin." Siapa azan untuk sholat fardu, azan untuk sholat fardu sab'a sinin selama 7 tahun, muhtasiban dengan niat mendapatkan ridha Allah, kataballahu lahu bara'atan minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, barang siapa mengumandangkan adzan selama 12 tahun dengan niat mengharap ridho Allah, maka dia wajib masuk surga. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, barang siapa mengerjakan amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Ini sama seperti dalam surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalih. Jadi termasuk azan subuh, insyaallah hari kita berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Usahain sholat kita yang wajib, yang fardu, yang 5 waktu itu kita mengerjakannya dengan berjamaah di tempat azan berkumandang. Baginda Nabi bersabda, siapa mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan berkumandang, maka Allah memberikan kepadanya 5 jaminan. Yang pertama, diberkahi rizkinya. Yang kedua, selamat siksa kubur. Yang ketiga, menerima catatan amal melalui tangan kanan. Yang keempat, menyeberangi sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Maka ini kita harus memahami urusan-urusan seperti ini, karena inilah yang kita usahain setiap hari, yaitu daripada bentuk amal-amal kebaikan, amal-amal soleh.
sebagai persiapan kita untuk suatu saat nanti kita akan pergi meninggalkan dunia, maka yang menjadi bekal hanyalah iman dan amal. Selainnya kita tidak kita bawa. Benda-benda yang kita kumpulkan di dunia semuanya ditinggalkan. Untuk itu bagaimana apa-apa yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah untuk mendapatkan ridha Allah. Harta benda yang kita diberikan Allah, di mana kita bisa menginfakkan di jalan Allah berbentuk jalan-jalan kebaikan dengan semangat, dengan lillahi ta'ala, maka Allah akan ridho kepada kita. Sekian sedikit yang bisa disampaikan sebelum subuh ini. Mari kita berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh bersama. Adanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.